Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kepada kita nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghiasi, mengisi hari-hari kita yang penuh dengan keberkahan, mengisi jam demi jam, menit demi menit di bulan yang penuh berkah ini dengan bermacam-macam amal ibadah. Semoga apa yang telah kita amalkan dan apa yang nanti kita amalkan dan kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah kita, baik itu yang sifatnya fardu atau yang sifatnya sunnah, diberi pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita di bulan Ramadan ini termasuk hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api nerakanya, termasuk hamba-hambanya yang diberikan maghfirah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dibebaskan dari semua dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian beliau menundukkan kepalanya dan meneteslah air mata membasahi pipi beliau yang mulia. Kemudian beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda, wa syauqa ala ikhwani, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang ketika itu mereka duduk di hadapan beliau, bertanya-tanya, wahai Rasul, awalasna ikhwanak, bukankah kami saudara-saudaramu? Kamu sangat merindukan saudara-saudaramu sehingga kamu meneteskan air matanya. Kamu sangat ingin berjumpa dengan saudara-saudaramu sehingga kamu menangisinya. Bukankah kami semua ini adalah saudara-saudara kamu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, bal antum ashabi. Bukan kalian yang aku maksud, karena kalian adalah sahabat-sahabatku. Sahabat mempunyai derajat yang lebih tinggi. Tetapi orang-orang yang aku anggap sebagai saudara, yang aku amat sangat merindukannya, sehingga aku meneteskan air mata, adalah hum alladzina ya'tuna min ba'di la yarawni wa amanu bi. Saudara-saudaraku yang aku rindui, yang aku tangisi, adalah mereka orang-orang yang datang setelah zamanku. Mereka tidak sempat berjumpa dengan aku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka rela mengorbankan apa saja yang mereka punya supaya bisa berjumpa denganku, supaya bisa melihat dengan aku. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka para hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, merindui kita. Bahkan beliau sampai meneteskan air mata karena saking rindunya, saking cintanya beliau kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernahkah kita merasakan rindu yang sangat berat sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Merasakan rasa cinta yang sangat hebat sekali sehingga mata kita tidak terasa meneteskan air mata. Rasa-rasanya mungkin tidak pernah. Itu semua disebabkan karena kejahilan kita, kebodohan kita, karena hati kita tertutup dengan hijab-hijab yang sangat banyak, karena hati kita tertutup dengan dosa-dosa dan maksiat yang sangat menumpuk, sehingga hati kita tidak dikenalkan dengan siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita selaku umat muslim untuk mengkaji, untuk mengetahui, untuk mempelajari siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah hidupnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana perjuangan beliau di dalam mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah keluarga-keluarga beliau, siapakah nama ayah beliau, nama ibu beliau, siapakah nama anak-anak putra dan putri beliau. Itu merupakan sebuah kewajiban yang wajib diketahui, yang wajib dimengerti oleh setiap umat muslim. Bahkan Sahibu Fathil Mu'in, beliau mengatakan bahwasanya wajib kepada setiap umat Islam, sebagaimana wajib memerintahkan kepada anaknya untuk salat, wajib memerintahkan kepada anaknya untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah seperti puasa dan lain sebagainya, wajib pula kepada setiap ayah, setiap kepala rumah tangga, setiap individu umat muslim untuk mengajari kepada anak-anaknya siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di manakah beliau diutus, siapakah nama istri-istri beliau. Karena dari situlah akan menimbulkan mahabbah. Karena dengan kita mengetahui sejarah beliau, dengan kita memahami seluk-beluk kehidupan beliau, disinilah akan timbul mahabbah, timbul cinta, timbul rasa rindu yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepatah Arab mengatakan, man lam ya'rif lam yuhib. Siapa tak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita akan mencintai seseorang? Bagaimana kita akan mencintai sesuatu jika kita tidak kenal dengan seseorang tersebut? Jika kita tidak faham dengan sesuatu tersebut, maka sama halnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita akan cinta kepada beliau? Mana mungkin kita akan bisa menangisi beliau karena rasa rindu kita kepada beliau jika kita tidak tahu bagaimana sejarah beliau, jika kita tidak faham bagaimana sirah beliau. Oleh sebab itu, sekali lagi, sudah merupakan sebuah kewajiban, termasuk daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mengetahui siapakah Nabi kita, untuk mengkaji dan mempelajari bagaimana kehidupan, sejarah, riwayat hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama akan mengkaji, mempelajari masih di dalam qasidah Aqidatul Awam, siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sejarah beliau, kapan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan beliau meninggal, siapakah nama orang tua beliau, baik ayah beliau atau ibu beliau, dan anak-anak beliau. Yang mana itu semuanya, jika kita mengetahuinya, maka kita akan bisa menumbuhkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul qasidah Al-Syekh Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, beliau berkata di dalam qasidahnya, khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Sebagai penutup dari apa yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang kemarin, pada bait-bait yang sebelumnya. Karena sebelumnya kita telah dijelaskan, kita telah diterangkan apa itu sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah, dan sifat-sifat wajibnya Rasul, mustahilnya Rasul, jaiznya Rasul, nama-nama Rasul, nama-nama malaikat, nama-nama kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka sebagai pelengkap beliau mengatakan khatimatun, sebagai penutup, fi dzikri baqil wajibi, beliau menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang mukallaf. Mimma ala mukallafin min wajibi. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala embankan, yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada setiap orang mukallaf dari umat Islam ini, yaitu apa? Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta, rahmatan, sebagai rahmat, sebagai belas kasih, sebagai hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam kitabnya Al-Qur'an mengatakan, berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya nabi, adalah seagung-agungnya Rasul yang Allah utus ke atas muka bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat rahmat. Di awal pertemuan tadi sudah saya jelaskan, sudah saya ceritakan bagaimana rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bagaimana kasih sayangnya beliau kepada umatnya, bagaimana cintanya beliau kepada umatnya. Dari saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari saking belas kasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau tidak punya cita-cita apapun kecuali satu, yaitu semua umatnya masuk Islam. Oleh sebab itu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau ayat di dalam surat Wad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad pemberian-pemberian yang banyak sehingga engkau merasa ridha, sehingga engkau merasa puas. Ketika ayat ini turun kepada beliau, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu wahai Allah, aku tidak akan puas, aku tidak akan ridha sedangkan ada satu umatku yang masuk ke dalam neraka. Itulah rahmatnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam sebuah riwayat, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya oleh malaikat Israil alaihissalam, beliau merasa kesakitan. Maka beliau berkata kepada malaikat Israil, taraffaq bi ya akhi, pelan-pelan wahai saudaraku, inna lil mauti sakarat, Allahumma hawwin ala Muhammadin sakarat. Sesungguhnya mati ini terasa sangat sakit. Ya Allah, ringankanlah rasa sakit ketika diambil nyawaku kepada Muhammad. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling agung, orang yang suci, yang tidak pernah melaksanakan dosa, yang tidak pernah melakukan maksiat. Ketika dicabut nyawanya, beliau merasa sakit. Ketika dicabut nyawanya, beliau merintih.
Bagaimana dengan kita keadaannya nanti? Kita yang setiap harinya, setiap jamnya kita penuhi detik demi detik dengan kemaksiatan kepada Allah. Tidak berlalu satu hari kecuali di situ kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kita ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israil? Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa kesakitan dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, beliau meminta supaya pelan-pelan dicabut dengan lembut. Maka malaikat Israil pun menjawab, "Wahai Muhammad, ini adalah cara yang paling lembut aku mencabut nyawa seseorang. Ini adalah cara yang paling lembut. Kepada selain engkau kami cabut dengan cabutan yang keras, yang kasar, tapi ini adalah cabutan yang paling lembut." Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban seperti itu dari malaikat Israil alaihissalam, maka beliau berdoa, "Allahumma khaffif ala ummati wa thaqqil alayya. Allahumma khaffif ala ummati wa thaqqil alayya." Ya Allah, kalau begitu ringankanlah rasa sakit umatku ketika mereka dicabut nyawanya, biar aku semua yang menanggung. Wa thaqqil alayya, dan beratkanlah kepada aku.